Selamat sore. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang proses transformasi data. Khususnya adalah tentang tacit knowledge dan explicit knowledge pada perbankan. Maksudnya transformasi data di sini adalah proses perubahan dari data ke informasi, knowledge, wisdom, dan vision. Data di sini adalah bahan baku informasi yang diperoleh dari lingkungan. Kemudian adalah informasi. Informasi di sini adalah data terorganisir dan disajikan oleh seseorang kepada orang lain. Kemudian berikutnya adalah knowledge. Knowledge adalah pembatasan sosial. Knowledge adalah informasi yang didapat dari membaca, mendengar, atau melihat, kemudian dipahami. Tahap berikutnya adalah wisdom atau kebijaksanaan. Di sini adalah merupakan sulingan dan pengetahuan yang terintegrasi dengan pemahaman. Contohnya dari data, informasi, pengetahuan, dan juga wisdom. Data seperti tadi saya sampaikan adalah bahan baku informasi. Contoh data pada perbankan adalah Jakarta menjadi daerah zona merah penyebaran COVID. Kemudian hal ini disampaikan dalam bentuk informasi, yaitu data terorganisir dan disajikan oleh seseorang kepada orang lain. Contoh informasi adalah Jakarta menerapkan strategi pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan kegiatan lainnya. Kemudian knowledge atau pengetahuan. Contoh knowledge di sini adalah akibat dari pembatasan sosial akibat COVID-19 mengakibatkan pengusaha transportasi, baik itu pesawat terbang, taksi, transportasi daring, dan lain-lain, serta perhotelan kesulitan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, usaha kecil menengah di sekitar tempat umum dan tempat wisata menurun omsetnya. Pedagang di kawasan pasar tradisional dan mal mengalami penurunan penjualan. Kemudian tahap berikutnya adalah wisdom atau kebijaksanaan. Ini adalah merupakan sulingan dan pengetahuan yang terintegrasi dengan pemahaman. Wisdom dalam sektor perbankan terkait dengan adanya COVID-19 di sini adalah penerapan PSBB di Jakarta mengakibatkan bisnis transportasi dan perhotelan lesu dan mengakibatkan NPL pada sektor tersebut meningkat, sehingga pemberian kredit pada sektor transportasi dan perhotelan diberikan dengan sangat prudent, jadi harus berhati-hati. Penerapan PSBB yang berimbas pada penurunan omset usaha kecil dan menengah dan para pedagang mengharuskan bank untuk melakukan restrukturisasi kredit sehingga dapat mempertahankan kolektibilitasnya. Demikian kurang lebih adalah alur perubahan dari data, informasi, knowledge, dan kemudian menjadi wisdom atau suatu decision, suatu keputusan bagi perusahaan. Pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan merupakan campuran dari pengalaman, nilai-nilai, informasi yang mempunyai konteks, pandangan pakar yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan membangun pengalaman dan informasi baru. Pengetahuan itu berasal dan dipergunakan dalam pikiran-pikiran yang mempunyainya. Dalam organisasi, pengetahuan sering melekat tidak hanya pada dokumen, tetapi dalam rutinitas organisasi, proses, praktek-praktek, dan norma-norma yang berkaitan dengan organisasi. Pada saat ini kita berada pada era pengetahuan.
We believe that the future belongs to companies that can take the best of the East and the West and start building a universal model to create new knowledge within their organization. Tanpa strategi pengetahuan, perusahaan akan mengalami kendala. Kenapa pentingnya strategi pengetahuan? Pertama adalah kita akan kehilangan investasi pada orang, penelitian, pengembangan, dan pengalaman. Yang kedua, kita akan kehilangan peluang untuk tumbuh dan peningkatan pelayanan publik. Ketiga, kita akan kehilangan visi dan misi. Kenapa memerlukan knowledge management? Pertama adalah untuk transfer pengetahuan dan informasi yang telah menjadi hal yang sangat penting untuk setiap organisasi. Kedua, pengetahuan sekarang dipahami sebagai aset intangible yang sangat bernilai. Ketiga, membangun kemampuan menciptakan pengetahuan dalam sebuah organisasi dapat menjadikan organisasi lebih fleksibel untuk menghadapi tantangan baru. Informasi dan pengetahuan telah menjadi pengendali utama untuk daya saing, bagaimana organisasi dapat memanfaatkannya untuk efisiensi dan inovasi. Jenis pengetahuan secara umum adalah 3. Pertama adalah explicit knowledge. Kedua adalah implicit knowledge. Dan yang ketiga adalah tacit knowledge. Apakah itu tacit knowledge? Tacit knowledge adalah pengetahuan yang dimanfaatkan oleh seseorang yang berada di benaknya dan berasal dari pengalamannya, dari orang lain, ataupun dari kombinasi sumber-sumber pengetahuan lainnya. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat dilihat dan berada di luar benak manusia, atau tacit knowledge yang didokumentasikan. Kemudian perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge pertama adalah mampu untuk beradaptasi, mampu menghadapi situasi baru dan luar biasa. Sedangkan explicit knowledge adalah mampu untuk menyebarkan, menggandakan, untuk mengakses dan menerapkan keseluruhan organisasi. Kedua, tacit knowledge adalah sistem pakar, know-how, know why, dan care why. Kemudian explicit knowledge adalah kemampuan untuk mengajar dan melatih. Tacit knowledge adalah mampu untuk mengkolaborasikan berbagai visi dan mentransmisikan budaya. Explicit knowledge adalah mampu untuk mengatur, mensistematisasi, menerjemahkan visi ke dalam pernyataan misi untuk menjadi pedoman operasional. Keempat, proses tacit knowledge adalah proses pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari suatu pengalaman. Explicit knowledge adalah mentransfer pengetahuan lewat produk, pelayanan, dan proses pendokumentasian. Dua tipe knowledge di sini adalah explicit knowledge dan implicit knowledge. Di sini implicit atau tacit knowledge lebih bersifat informal dan uncodified, sedangkan explicit knowledge adalah lebih bersifat formal dan codified. Contoh dari tacit knowledge di dalam perbankan. Nah, contoh pertama adalah adanya pemberian gratifikasi oleh calon debitur atau pihak terkait lainnya berpotensi menimbulkan suatu kredit bermasalah. Untuk itu, dalam operasional bank terdapat larangan untuk menerima gratifikasi dari pihak manapun untuk memperbaiki independensi karyawan, sehingga karyawan tidak terpengaruh dalam melakukan suatu penilaian ataupun analisa. Kedua adalah terjadinya fraud dalam bidang funding sering diawali dari dilakukannya sharing password antar karyawan atau dari pimpinan kepada karyawannya.
Untuk itu karyawan dihimbau untuk tidak melakukan sharing atau titip password. Dilarang titip password, dilarang sharing password. Ketiga, contoh ketiga adalah untuk mengantisipasi telah diketahuinya password oleh karyawan atau pihak lainnya, setiap karyawan dihimbau untuk melakukan penggantian password paling lambat 1 bulan sekali. Jadi itu harus dilakukan untuk memitigasi adanya fraud. Pengetahuan implicit knowledge dan explicit knowledge bisa bersifat individual dan juga bisa bersifat grup. Tacit di sini digambarkan tacit knowledge yang merupakan pengetahuan dalam satu grup, dan kemudian ini adalah explicit knowledge yang merupakan pengetahuan dalam satu grup. The SETI model dari Nonaka dan Takeuchi. Di sini adalah merupakan perubahan transfer pengetahuan. Di sini terdapat 4 metode. Pertama adalah tacit to explicit. Di sini adalah dalam bentuk externalization. Tahap yang berikutnya adalah explicit to explicit. Di sini merupakan combination. Kemudian berikutnya adalah tacit to tacit atau merupakan socialization. Dan kemudian explicit to tacit di sini adalah internalization. Bentuk dari pengetahuan adalah berupa eksplisit, implisit, dan juga tacit. Sebagian besar pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah merupakan pengetahuan yang bersifat implicit knowledge. Jadi yang berada di dalam, tidak mudah diketahui oleh orang lain. Dan sebagian kecilnya adalah explicit knowledge yang kelihatan dari sisi permukaan. Berapa persen untuk perbandingannya terdapat perbedaan, tapi sebagian menyatakan bahwa tacit knowledge ini adalah kisarannya 80% dan kemudian explicit knowledge adalah 20%. Jadi untuk pengetahuan ini seperti yang terjadi dalam fenomena gunung es, yaitu di dalamnya pengetahuan tacit ataupun implisit di dalamnya itu adalah besar, tapi yang di luar atau eksplisit itu adalah terlihat kecil.